Apa yang dimaksud dengan pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah jenis pasar di mana terdapat banyak produsen yang menawarkan produk yang mirip, tetapi memiliki sedikit perbedaan dalam hal kualitas, branding, atau fitur. Meskipun terdapat pesaing antar produsen, setiap produsen memiliki sedikit kekuasaan pasar karena mereka dapat mempengaruhi harga produk mereka secara terbatas. Dalam pasar monopolistik, produsen dapat menggunakan strategi pemasaran dan diferensiasi produk untuk menarik konsumen dan membedakan diri dari pesaing. Pasar monopolistik seringkali menghasilkan produk-produk yang beragam dan inovatif, tetapi juga dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen karena kekuasaan pasar yang terbatas. Poin yang kedua, apa sih ciri-ciri dari pasar monopolistik? Yang pertama, banyak penjual. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik ini terdiri dari banyak penjual yang menawarkan produk atau jasa yang serupa tetapi sedikit berbeda dalam aspek tertentu. Yang kedua, diferensiasi produk. Meskipun produk atau jasa yang ditawarkan oleh berbagai penjual memiliki kesamaan, ada juga perbedaan atau diferensiasi dalam kualitas, merek, desain, atau fitur lainnya. Diferensiasi ini bisa menjadi faktor penentu bagi konsumen dalam memilih antara berbagai produk yang ditawarkan. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Ciri-ciri pasar monopolistik ini biasanya memungkinkan masuk dan keluarnya penjual secara relatif mudah. Ini berarti ada potensi bagi penjual baru untuk masuk ke pasar dan bersaing dengan penjual yang sudah ada jika mereka bisa menawarkan produk yang menarik bagi konsumen. Lalu ciri-ciri yang keempat, kontrol harga terbatas. Ciri-ciri pasar monopolistik, yakni kekuatan pasar setiap penjual bersifat terbatas karena persaingan yang ada dan adanya substitusi barang. Oleh karena itu, penjual tidak memiliki kontrol penuh atas harga mereka dan cenderung mengikuti harga yang ditetapkan oleh pasar. Lalu yang kelima dan terakhir, keuntungan jangka pendek. Meskipun ada potensi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik lainnya yakni keuntungan jangka panjang cenderung terbatas karena persaingan yang kuat dan kecenderungan harga untuk cenderung ke arah biaya marginal dalam jangka yang panjang. Pada poin selanjutnya, contoh-contoh dari pasar monopolistik. Yang pertama, industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman di Indonesia seringkali merupakan contoh pasar persaingan monopolistik. Misalnya, ada banyak merek minuman ringan seperti Coca-Cola, Pepsi, Fanta, dan sebagainya. Meskipun produk-produk ini memiliki karakteristik yang mirip, mereka seringkali memiliki diferensiasi dalam hal rasa, kemasan, dan strategi pemasaran. Dan ada pun yang kedua, yaitu industri garmen dan pakaian. Industri garmen dan pakaian di Indonesia juga dapat dianggap sebagai pasar persaingan monopolistik. Ada banyak merek dan perusahaan yang menawarkan pakaian dengan gaya desain dan merek yang berbeda. Meskipun ada banyak penjual dan produk yang berbeda, diferensiasi produk seringkali menjadi kunci dalam menarik konsumen. Dan yang ketiga yaitu industri kosmetik. Industri kosmetik dan perawatan pribadi adalah contoh lain ciri pasar persaingan monopolistik di Indonesia. Ada banyak merek kosmetik, perawatan kulit, dan produk perawatan pribadi lainnya yang tersedia di pasar dengan karakteristik yang serupa tetapi dengan diferensiasi dalam formula, kemasan, dan merek. Nomor 4, industri telekomunikasi. Meskipun industri telekomunikasi di Indonesia memiliki beberapa pemain besar seperti Telkomsel, Indosat, Ooredoo, XL Axiata, dan Tri, pasar ini juga bisa dianggap sebagai pasar persaingan monopolistik. Meskipun ada beberapa penyedia layanan, diferensiasi dalam paket data, tarif, dan penawaran layanan tambahan seringkali menjadi faktor penentu dalam persaingan. Lalu poin yang keempat, kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, inovasi produk.
Kelebihan pasar monopolistik ini bisa mendorong inovasi dalam produk dan layanan. Untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka, perusahaan cenderung melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk atau layanan mereka. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Karena berusaha untuk membedakan diri mereka dari pesaing, kelebihan pasar monopolistik adalah perusahaan seringkali fokus pada pelayanan pelanggan yang lebih baik. Ini bisa termasuk layanan pelanggan yang responsif, kebijakan purna jual yang lebih baik, atau keunggulan dalam pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Yang ketiga, keuntungan ekonomi. Meskipun perusahaan dalam pasar monopolistik tidak memiliki kontrol penuh atas harga, mereka masih memiliki beberapa fleksibilitas untuk menetapkan harga di atas biaya margin dan memperoleh keuntungan ekonomi. Yang keempat, hambatan masuk yang rendah. Kelebihan pasar monopolistik ini adalah hambatan masuk ke pasar monopolistik cenderung lebih rendah daripada pasar monopoli. Hal ini memungkinkan perusahaan baru untuk masuk ke pasar dan bersaing, yang pada gilirannya dapat menghasilkan inovasi lebih lanjut dan memperluas pilihan konsumen. Pada poin yang terakhir, kekurangan dari pasar monopolistik yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. 3. Pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayarkan oleh para konsumen.